Surah An-Nas kalau kita lihat dalam susunan surah yang ada di dalam Al-Quran, ia adalah surah terakhir. Namun setiap surah yang ada di dalam Al-Quran tersebut pada prinsipnya ibarat mata rantai. Dia terus menyambung. Kalaupun di awal kita baca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, tapi dalam surah An-Nas ada tuntutan yang paling mendasar ketika kita ingin memulai sesuatu dengan lafaz Qul a'udzu birabbin nas, memohon perlindungan birabbin nas, dengan Rabb-nya manusia. Minimal ketika kita baca ini, ketika kita memohon perlindungan, ta'awuz, ada 3 unsur yang melekat pada kata-kata a'udzu. Pertama, hamba-hamba harus sering, tidak pernah putus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang memberikan perlindungan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahaya yang kita khawatirkan akan terjadi pada diri kita. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita, aku berlindung bi Rabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Lalu makhluk-makhluk yang lain kenapa tidak disebutkan di sini? Pepohonan, gunung-gunung, lautan, daratan yang membentang luas. Ketika disebutkan kata An-Nas, maka seluruh makhluk masuk dalam kategori An-Nas. Kenapa? Karena seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang paling mulia yaitu manusia. Maka ketika disebutkan An-Nas, seluruh makhluk ciptaan Allah ikut di dalamnya. Malikin Nas, Tuhannya manusia. Ini ketika kita memahaminya bahwa Tuhannya manusia itu adalah Allah, berarti hilanglah ego kita. Kita merasa yang paling hebat, kita merasa yang paling tinggi kedudukannya. Maka pada prinsipnya raja di atas segala raja itu Malikin Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin Nas, sembahan manusia. Ini ayat tauhid. Dalam prakteknya terkadang banyak seseorang itu mengaku bahwa ia menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa yang ia lakukan tidak mencerminkan ia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah kuatkan lagi, ilahin nas, sembahan manusia. Ada orang menyembah Tuhan tapi menyembah yang lain-lainnya. Ada orang mengagungkan Allah tapi masih mengagungkan selain Allah. Dalam ayat ini dijelaskan ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswas. Kalau arti waswas ini yaitu bunyi gelang yang terbuat dari emas. Seperti itu asal katanya. Khannas, tersembunyi.
Jadi sifatnya setan itu khannas. Ibarat lalat, ketika kita tampar, kita pukul, ia terbang. Tapi terbangnya tidak akan jauh. Setelah kita tidak perhatikan lagi dia akan datang. Begitu juga kucing. Ketika kita letakkan di meja makan itu ikan, dia sopan. Tapi ketika kita lengah sedikit, dia datang lagi. Jadi sifat setan itu seperti itu. Seperti itu. Kapan setan berhenti memproklamirkan untuk tidak mengganggu kita? Ketika ruh berpisah dari jasad kita, maka saat itulah setan tak bisa lagi menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas. Jadi jin itu diklasifikasikan kepada dua. Ada jin mukmin, ini dia tidak mengganggu, sama seperti kita, beribadah seperti kita. Ada jin yang kafir, namanya setan. Pucuk pimpinannya yaitu iblis. Iblis. Dari siapa kita berlindung? Pertama, makhluk yang kasat mata, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan. Jadi yang menggoda manusia itu ada dua sumbernya. Yang pertama, ya manusia sendiri. Bisa saja ketika kita ingin berbuat baik, dicobanya kita untuk tidak melakukan kebaikan itu. Jadi kalau ada orang seperti ini, berarti ini manusia dalam bentuk perangai jin kafir. Apa yang disampaikan dari ayat ini? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surah ini meyakinkan kita, pertama, kita harus waspada betul. Bentuk kewaspadaan kita bermohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang kita harapkan agar bisikan-bisikan yang tidak baik itu tidak ada dari diri kita. Bisikan yang tidak baik itu bisa bersumber dari manusia itu sendiri, dari kawan, dari sahabat, dan bisa bersumber dari setan. Yang terakhir yaitu nafsu. Kalau nafsu ini ibarat anak kecil. Dia kalau sudah kita janjikan benda, besok bapak belikan ini, ditukar dari yang kepada yang lebih bagus, dia tidak mau. Target nafsu ini tercapai. Walaupun misalnya lebih jelek pencapaiannya, dia tidak jadi masalah. Nafsu itu ketika sudah tercapai, dia tidak masalah. Tapi kalau namanya setan, jin, dia bukan tercapai. Dia tidak ingin kita melakukan kebaikan. Terjatuh, tersungkur, berlumur, berkubang dosa, situlah dia senang. Situ dia senang. Dia tidak ada bahasa target ini, asalkan kita berbuat tak baik, disitulah dia senang. Ini saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, pada khutbah ini. Makanya para alim ulama kita menganjurkan kita untuk membaca ini, dan ayat ini juga, surah ini juga termasuk bahagian dari salah satu ayat yang dibaca ketika meruqyah seseorang yang kemasukan jin. Fa'tadilu ya ulil albab la'allakum tuflihun.